Oke, ya kembali di Marion Jiwa Podcast, Pak ya. Kita jarang banget sebenarnya untuk bahas Tokusatsu karena kalau untuk bahas Tokusatsu sih, gue udah bareng sama jagoan kancil untuk bahas Bima Satya Garuda sekali ya. Dan sekarang kita bahas Shin Ultraman. Oke, kita udah kedatangan dari admin dari KMI Region Surabaya itu Bang Gilang. Halo Bang Gilang. Halo. Nah, ini adalah fans Shin Ultraman yang dari IG story-nya udah full, Pak. Jadi, oke lah, gue undang aja lah. Oke, thank you Bang Gilang udah hadir, dan juga Bro Ganos dari channel Kramax dan juga Zack Gamer. Halo. Halo all people. Halo semuanya. Aduh. Gile. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai Shin Ultraman, Pak. Tapi sebelum kita masuk ke topik utamanya, kita mau refreshing dulu nih. Sampai tahu ada yang belum ngikuti Ultraman lah, atau nggak tahu Ultraman itu apa, atau nggak yang suka dengan Tokusatsu. Nah, aku mau tanya dulu nih kalian nih. Gue mau tanya, masing-masing dari kalian itu suka dengan Ultraman apa aja sih dan apa alasannya? Sebelum kita masuk ke Ultraman-nya ya. Karena Ultraman kan banyak nih. Satu dan alasannya. Dari Bro Gans dulu nih. Kalau gue paling suka itu dari Heisei. Di era Heisei, gue suka sama Ultraman. Paling suka di antara semuanya nih, itu Ultraman yang ratingnya paling rendah di antara yang paling rendah. Apaan tuh? Yaitu Ultraman Nexus. Itu. Oke. Kenapa alasannya karena lebih ini aja, lebih manuk akal aja. Kalau gua nonton tuh kayak ada percintaannya gitu kan, ada dramanya, ada darknya, dan pertarungannya itu kan dia ada di apa? Di kayak dimensi lain gitu ya. Jadi nggak ngerusak kota. Jadi itu lebih aman dan membuat manusia-manusia menjadi tidak merasakan kehancuran yang begitu dahsyat. Oke, thank you Bro Ganos. Kalau dari Bang Gilang gimana Bang Gilang nih? Kalau misalkan tadi Bro Ganos bilangnya dari era Heisei, kalau saya dari Showa, yaitu Katekita Ultraman atau Ultraman Jack. Wah, Ultraman Jack aja tahu. Kenapa nih? Nah, karena kalau Ultraman Jack itu istilahnya apa ya? Development dari Ultra Q sampai Ultra 7 gitu. Jadi dari sisi sinematografis, dari sisi pengambilan gambar, dari sisi teknik, lalu juga dari sisi cerita, itu juga istilahnya pengembangan dari 3 serial sebelumnya gitu. Dan juga yang bagus lagi karena aku memang suka Godzilla, jadi nggak asing karena dari Ultraman Jack itu para stafnya, terutama sutradaranya itu dari Toho gitu loh. Jadi yang pernah memegang Godzilla salah satunya adalah sutradaranya, yaitu Ishiro Honda. Karena waktu itu Ultraman Jack memang kan setelah kematian Eiji Tsuburaya, jadi serial ini awalnya kan memang mau diselesaikan tuh Ultra series itu di Ultra 7, tapi karena banyaknya apa ya keinginan dari penontonnya dan juga dari salah satu serial TV stasiun TV-nya TBS waktu itu, jadi akhirnya kredibilitas Ultra series ini benar-benar dipertaruhkan. Makanya akhirnya Toho ikut turun tangan karena dulu kan Tsuburaya masih istilahnya anak perusahaan dari Toho. Oh gitu. Oh, berarti sempat habis ini ya, mau ending ya Ultra series itu ya? Iya, sampai di Ultra 7. Tapi ternyata kok di Ultra 7 kok peminatnya tinggi sampai gap antara tahun 67 sampai 71 itu masih istilahnya Seven itu kok masih dingin nih kalau banyak yang suka gitu. Akhirnya dilanjutin Ultra series sampai sekarang. Oke. Thank you Bang Gilang. Oke. Dari Bro Dava nih. Halo Bro Dava. Waduh, nitlat nih Bro Dava nih. Ya, halo. Lagi di luar juga nih. Ini Bro Dava nih, gue mau tanya nih. Untuk kita sebelum masuk ke Shin Ultraman ya. Lu dari sini lu suka Ultraman apa aja nih? Satu aja Ultraman apa aja yang suka dan apa alasannya nih? Oh, Ultraman ya? Ya, oke. Saya lebih suka Ultraman Orb ya. Karena suka saya gabungin kekuatan Legend yang lama, karena itu mengingatkan Ultraman Legend kayak Ultraman Showa ada, Heisei ada. Oke, Orb ya. Orb lama loh, Pak. Gua hitungin durasinya 50 menit sini anjir lama banget. Oke. Thank you Pak. Kalau gua sih Pak ya. Ya, mungkin banyak orang nggak tahu ini. Mungkin anak tahun 2000-an aja yang tahu Cosmos, ya. Oh iya benar. Cosmos. Siapa yang nggak tahu? Iya, boleh nggak tahu nih Cosmos. Aduh. Cosmos udah kecil tuh, suka saya juga Cosmos. Di Indosiar tuh, ditayangin terus tuh Cosmos tuh. Kenapa Pak? Gua lihat dari eranya Heisei awal dari 3 Gaia, Dynasty, Cosmos ini
Tok yang paling dia tuh menyayangi villainnya, diambil nih. Wah, beautiful aja nih. Ya. Karena memang kan itu serial anniversary sebenarnya. Dan juga memang dulu sebenarnya dari visi aslinya Eiji Tsuburaya itu pengennya ya kayak Ultraman Cosmos ini. Oh gitu. Jadi ya menyayangi buat kan untuk anak-anak Pak ya, enggak. Oh, oke. Tapi Pak pas setelah di Nexus kok ratingnya so anjlok Pak ya. Nexus bagus Pak gue lihatnya. Gue demen Pak. Ya. Demen. Itu sih ada beberapa faktor ya, tapi karena waktu itu dari serial stasiun TV-nya itu pengen waktu itu Gundam Seed kalau nggak salah itu lagi booming, akhirnya memberikan waktu yang prime time untuk Gundam, akhirnya yang untuk Ultraman Nexus ditumbalkan untuk jam tayangnya, makanya agak ya seperti itu. Aduh, kampret lah ya. Itulah ya Pak. Kita udah ngomongin beberapa soal Ultraman biasa. Sekarang kita masuk ke topik utamanya, Shin Ultraman. Dengar-dengar katanya ini adalah hasil remake dari Ultraman pertama, Pak. Nah, ini kan mungkin dari Bro Ganos atau Bro Dava atau Bang Gilang sendiri yang udah menonton Ultraman yang awal-awal itu memang kisahnya memang seperti itu di hasil remake-nya atau memang kisahnya berbeda? Sebenarnya kalau untuk Shin Ultraman itu bisa jadi kayak dia kayak gabungan timeline alur cerita antara series Ultraman pertama yaitu yang Ultraman Hayata sama series Ultra Q. Jadi digabung jadi satu timeline. Mungkin agak di skip ya beberapa episode yang ada di Ultra Q itu dicari dan diambil beberapa kaiju yang memang hasil modifan kostumnya itu berasal dari hasil modifan kaiju yang dibikin sama Toho sebelumnya gitu. Jadi kayak digabung tuh seakan-akan, maka jadilah dan ya diubah ya kan di dalam filmnya, maka jadilah Shin Ultraman. Kalau dibilang sama apa enggak, sebenarnya ada kesamaan dan justru Shin Ultraman ini malah kayak menyambungkan antara cerita dari Ultra Q ke Ultraman Hayata yang ada di versi Showa. Oh, gitu. Oke. Waduh, Mas Reva, gue gak nonton yang series pertamanya. Ibarat katakan kalau Ultraman pertama ini kan kayak kalau di Kamen Rider, gue karena gini, gue tuh adalah fans tokusatsu yang lebih cenderung ke arah Kamen Rider, Pak. Kalau gue ya, makanya gue bisa melihat di Ultraman sini kalau hasil remake seperti ini, berarti bisa dan kalau misalkan TV Asahi atau apa yang perusahaan Suburaya? Bukan Suburaya, Ultraman. Toho? Toho ya? Toei. Toei. Kamen Rider. Toei. Kan lupa kan. Toei. Toei Company. Toei Pak. Sekarang kalau misalnya mereka kan udah bikin nih Kamen Rider Black yang remake ya. Black Sun ya. Kalau mereka bisa bikin Ichigo versi remake itu angkat tangan sih Pak. Gua aja yang bukan ngikuti series Ultraman yang dari awal sampai akhir aja. Gua ketika lihat itu konsepnya beda Pak. Konsepnya beda, itu yang gue suka. Dari politiknya diceritain, tim-timnya susah gimana, terus militer gimana, polisi gimana, dipikirin Pak. Nah, ini gue mau tanya dari Bang Gilang ini ya. Bang Gilang kan expert banget sama si Ultraman nih. Nah, ini menurut Bang Gilang dari segi filmmaker, dari segi film si Ultraman-nya, dalam segi realistisnya untuk si Ultraman, menurut Bang Gilang gimana nih? Beda banget soal vibe-nya nih. Sebenarnya sih nggak jauh beda dari esensi Ultra series itu sebenarnya ya. Jadi makanya kalau misalkan aku nggak nyalain nih, ada yang nggak memang seneng Ultraman tapi nggak seneng karena apanya ya, ceritanya terlalu berat atau mungkin terlalu banyak intrik sosialnya atau intrik antar manusianya. Nah sebenarnya serial Ultraman itu intinya adalah alien yang nyasar ke bumi, pahlawan aslinya itu manusianya. Nah yang dijual kaijunya. Jadi makanya kadang aku malah lebih suka kalau Ultraman itu datangnya sedikit gitu loh. Jadi istilahnya Ultraman yang para ultra yang nyasar ini belajar bagaimana kegigihannya makhluk bumi gitu loh. Makanya aku seneng banget di sini Ultraman itu ya masih menekankan itu gitu loh. Jadi makanya kan di terakhirnya itu aduh gimana nih udah mau kiamat, udah mau dihancurin Zeton. Tapi kan ya itu cerita dari Shin Ultraman itu gimana sayangnya Ultraman ini kepada makhluk bumi sampai wah nggak bisa meskipun kayak gini makhluk bumi ini masih bisa memiliki keyakinan untuk menghadapi bencana gitu loh, terutama mau dihancurin sama Zeton, apalagi akhirnya si Zofi ini kan mengakui hal itu gitu loh. Intinya seperti itu. Kalau secara sinematografis pasti yang jelas ala Hideaki Anno sama Shinji Higuchi sih ya. Terus juga dengan mungkin kalau untuk CGI sih
cukup lah ya untuk ini, nggak kayak yang mungkin beberapa orang bilang jelek ya, cukup lah, dan istilahnya bersyukur karena bisa kita tonton gitu loh. Jadi ya it's okay gitu loh. Oke. Oh, boleh Pak, kalau ngomong soal CGI kok, mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa. Gue punya penilaian, gue punya soal scene Ultraman ketika CGI-nya. Terutama CGI Ultraman Pak, kok pergerakannya pas dia fighting kok agak sedikit kaku ya, kayak komputer, kayak CGI komputer yang kasar gitu. Kok Trivianya itu. Kok gitu? Ada trivianya itu. Jadi sebenarnya itu renderan dari particle effect. Jadi teknik tokusatsunya masih ada, cuma dirender pakai CGI. Jadi istilahnya yang mocap itu kan bukan stun ya. Mocapnya itu si Hideaki Anno sendiri sama suite aktornya Shodai Ultraman dulu, yaitu Bin Furuya. Jadi ya aslinya kayak gitu, cuma ya kelihatan kayak lambat karena mungkin kalau secara realistis kan makhluk yang tinggi itu kan mungkin kalau kita lihat di film Hollywood kan agak terlalu kayak Ant-Man yang paling tinggi kan ya, itu kan agak sedikit kayak slow motion gitu ya, seperti itu. Kalau raksasa secara ini ya logisnya katanya sih seperti itu. Kalau raksasa bergerak kan agak sedikit lambat kan, katanya sih seperti itu katanya. Cuma kan ya aku ngambilnya dari situ. Kalau misalkan agak sedikit nggak halus atau kasar, memang ya kita maklumi ya itulah kekurangannya pasti ada kan ya. Oke. Kalau dari Bro Carlos ada pendapat nggak soal scene Ultraman yang ingin lo sampaikan di sini setelah nonton filmnya? Kalau menurut gue udah cukup sih sebenarnya. Meskipun memang gue tuh suka di openingnya sebenarnya. Di opening dimana memunculkan Kaiju Ultra Q. Gue seneng banget karena ada theme song Ultra Q ya situ kan. Itu nambah rasa merinding gitu. Wah ini horor nih. Merinding. Gila nih pasti horor nih. Tapi setelah memasuki adegan dimana Ultraman-nya ini harus menghadapi para alien-alien yang dari luar angkasa, gue ngerasa kayak sepertinya ini ada yang kurang. Kayak kalau menurut gue ya, untuk secara vibe tuh jadi kurang horor. Horornya di awal aja. Karena expect gue ketika gue nonton scene Ultraman itu gue mikirnya, ini pasti bakalan horor kayak scene Godzilla nih. Gue mikirnya gitu. Ternyata tidak. Ternyata sangat tokusatsu sekali. Iya. Sangat toku memang. Jadi kerasa vibe-nya tuh masih kayak ada anak-anaknya gitu. Pas di awal horor, pas ini kok kayak ada kayak anak-anaknya ini. Iya Pak, gue ya karena lagi-lagi dari awal intronya aja udah Suburaya lah, berarti ya film ini diawasi banget sama Suburaya ya kan, ya udahlah. Aduh, beda level sama kayak Power Ranger remake yang kemarin Pak, yang tahun 2017 itu dia kan nggak, itu kan nggak diawasi sama si Saban, jadi mereka leluasa bikinnya, udah vibe-nya beda. Suka gue gitu ya. Suka gue. Ini diawasi Suburaya, udahlah. Yang bener. Apalagi Pak, gue suka intronya di mana Ultraman itu datang pertama kali. Itu asap. Bener. Asap tuh, anjir. Refill loh itu. Iya benar. Waktu nolnya aja, ngeri. Ya memang gitu sih. Iya. Dulu juga gitu waktu nonton. Tapi di adegan itu aja, habis itu setelahnya udah enggak. Iya. Pakai ini sih. Wajahnya waktu pakai Type A, jadi Ultraman Type A mukanya kan agak sedikit bonyok. Ya itu Easter egg. Iya. Si Showa ya, zaman dulu banget itu ya. Iya. Iya, modelnya Showa, model Ultraman Showa, tapi suasananya Heisei Pak. Ya bukan Heisei, Rewa banget ya. Iya. Aduh, kayak ya. Tapi untuk markasnya itu masih SSP ya, kalau nggak salah. Itu masih sama sih. Iya, SSP ya. Namanya aja, cuman SSP-nya di sini nggak kayak pasukan tempur, dia kayak pasukan peneliti aja kan? Iya benar, peneliti. Iya, kalau zaman dulu kan, ya, setiap semua series Ultraman selalu ada logo penembak tuh ada semua, kecuali Orb. Makanya Orb itu gue suka karena itu udah nggak dipakai lagi, template-nya bagus. Iya benar. Sama Rob juga nggak dipakai, nggak ada markasnya. Mungkin cuma aku di sini yang nggak seneng kalau Ultraman nggak ada pasukannya. Oh iya, sama Git nggak ada.
Oh ya, Gin gak ada, Gin gak ada. Ya, gitu ada. Aduh, ya mungkin mereka mau keluar di template, Pak. Karena kalau ada Dukku penembak ya ceritanya gak akan berkembang. Nah, pokoknya Iya. template-nya sama, Mita. Ada Dukku penembak, satu Dukunya itu ada Ultraman. Udah, itu aja udah. Ya gitu aja Apal. pokoknya. Sampai sekarang tuh apal di sini. Makanya gue kaget, Pak. Kok SP-nya kok diubah banget. Jadi tim kayak peneliti ini maksud kayak ini apa, bagaimana ditulis secara ilmiah. Sains gitu loh. Oke, Iya, dirubah itu ya. sebenarnya ini Easter egg tribute untuk di Ultra Q. Jadi Ultra Q itu lebih ke peneliti kayak X-Files. Ya benar. Oh, gitu. Baru yang bagian kayak Iya, iya. nyerang monsternya itu baru tentara Jepangnya, JSDF-nya, Japan Self Defense Force. Oke. Itu bener kata tadi Bro Ganes bilang bahwa ini gabungan antara Ultra Q sama Shodai Ultraman. Jadi kalau aku nambahin sih, ini istilahnya pakai konsep awalnya dari Ultra Q sampai Return of Ultraman gitu loh. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi sampai ada Ultraman yang warna hijau itu kan istilahnya Resident of M78 gitu loh. Itu yang enggak jadi Ultra Warrior. Jadi cuma konsep dulu yang mungkin sekarang Subura juga udah lupa bahwa ada Ultraman dulu ada di majalah Return of Ultraman itu. Oke. Oh, sekilas Bang Gila berarti lebih tua dari kita ya, berarti lebih ngerti. Wah, lebih ngerti Enggak juga. sedikit sih. Sekarang yang era Reiwa kan, era Reiwa itu kan masih yang Decker kalau nggak salah. Tapi saya lebih suka Ultraman yang versi yang Showa sih, Showa sama Heisei. Itu vibe-nya udah dapet banget sih. Showa itu dari dulu Pak ya, enggak itu Kamen Rider, Iya. Super Sentai, dari Ultraman, mereka Iya. tuh berani nawarin gore. Itu yang gue suka dari mereka itu. Apalagi Pak, Iya. kalau Iya, benar. ini buat Bang Gila atau Bro Galis yang ngikutin Showa, tahu nggak Ultraman Leo? Gua ada salah satu episode yang bisa bilang ada yang itu loh, plasma di mata itu Oh iya, kayak kerang masuk. Iya. itu ngeri sih Pak, ngeri itu anjir. Belum lagi yang bapaknya dibacok, terus aduh banyak itu, ada yang satu pasukan mati gara-gara Silver Bloom. Jepang tuh berani gore, berani banget Showa, apa untuk anak-anak loh Pak. Mungkin karena ini ya, Iya. istilahnya anak dulu sama anak sekarang mungkin ya karena ya generasi lama mungkin ya perkembangan zaman lah, jadi makanya dibuat sedemikian rupa era new generation ya yang seperti kita tahu gitu loh. Akhirnya waktu sejak Ultraman Z akhirnya kan balik lagi konsep awalnya, yaitu ada pasukannya gitu loh. Karena memang yang ya apa ya istilahnya esensinya Ultra ya di pasukannya kalau menurutku. Makanya tapi aku ya juga nggak bisa kolot juga soal new generation yang kayak Ultraman G terus Ultraman Up ya, aku karena kan pemilik terbesar sahamnya Suburaya kan sekarang Bandai. Jadi makanya kalau misalkan banyak gimmick mainannya ya emang kita tidak bisa menolak hal itu, karena ya dari sisi bisnis ya kita tahu sendiri bahwa pemegang saham terbesarnya ya Bandai. Iya, pasti Bandai. Maupun game mainan pasti Bandai, apalagi baju. Oh, pantesan sekarang Ultraman udah mulai fokus ke banyak banget form, tributnya udah ada. Oh, fokus ke mainan Iya. ya. Ya, Oke. kita nggak bisa menolak hal itu. Dulu aku sempat kolot ya, tapi sekarang nggak bisa karena ya sudahlah, udah gede juga ya, ngapain juga. Oke, thank you. Gue mau bahas ini Pak, dari fisiknya Ultraman dulu ketika dia pertama kali dari awal sampai akhir ya. Terkesan realistis karena apa di sini tuh udah nggak ada tinung nggak ada lagi Pak yang sini. Iya, nggak ada. Gua kira ada, wah pasti ada nih, nggak ada loh. Itu dari titik lemahnya ternyata perubahan warna Pak, merah ke hijau itu titik lemahnya situ. Oh, diubah konsepnya, bagus, kelihatan aliennya yang gue lihat situ Pak. Nah, menurut kalian, kalian senang nggak dengan perubahan seperti ini dari Bro Dava dulu nih? Dulu gimana? Menurut saya sih suka sih. Selama ini kan kalau kalah itu kan pasti ning nong kok kurang ya. Ini wah, ini suka banget sih. Saat dia titik lemah di situ, berubah jadi warna hijau. Wah, ini saya suka sih. Five-nya sih memang suka sih daripada ninung. Gak jelas ninung. Udah kayak lagu aja ninung. Tapi justru ciri khas Ultraman Pak, itu ciri khas Ultraman di situ ya. Ya udahlah ya, mungkin mereka mau dibuat realistis ya, nggak mau terlalu tokusatsu banget ya udahlah. Tapi tadi di Bro Galis gimana? Untuk formnya, Oke. kalau menurut gue untuk formnya sendiri nggak kaget sih, kan kurang lebih aja ya sama Ultraman yang pertama kali muncul di era Showa. Jadi ya nggak ada yang bisa dikomentarin karena selain udah dikomentarin sama Bro Dava tadi, ya. Tapi dari sini tuh kita bisa ngelihat kayak
dengan kualitas film yang seperti itu ya. Mungkin gue sendiri sedikit berharap agar series dari franchise Japanese Hero itu dilanjut aja lah ya kan. Dilanjut aja sampai nyeritain semua Ultraman gitu. Yang era Showa tuh ceritain aja semuanya gitu kan. Kayak harusnya sih gitu aja. Gue berharapnya gitu. Biar apa ya? Biar Pacific Rim itu punya musuh dalam dunia perkaijuan di dunia perfilman gitu. Jangan cuma DC versus Marvel doang dong. Oh iya. Iya. Tokusatsu juga punya, ada Tokusatsu dong. Iya, harus. Iya. Ultraman udah ada, Black Sun udah ada. Super Sentai doang nih belum ada nih, remake-nya gimana nih? Iya. Oh iya, belum ada ya. Belum ada, Super Sentai belum ada. Dan aja Pak ya. Oke, lagi Bang Alas. Tapi kalau dari Bang Gilang nih, gue mau tanya Bang, dari villain sini tuh villain betul-betul gak sih yang dari awal? Gue masih ingat nih, villain yang mengaku-ngaku itu adalah pembawa kedamaian, tapi dia yang nyaman jadi Ultraman itu siapa namanya? Gue lupa. Sarap ya. Jarap. Itu memang di seri asli memang ada atau gimana? Ada. Karena gue dari lihat motifnya sih bagus, cuman kenapa dia dibunuh di awal-awal ya? Elah, gue kira dia bakal jadi villain utama di sampai akhir, kok cuman setengah arc doang. Itu bagian gimana nih? Kok gini? Ya memang sebenarnya yaitu mungkin perbedaannya antara Ultraman dan Tokusatsu lain adalah, jadi Ultraman ini sebenarnya nggak punya mastermind musuh. Jadi ya tinggal kalau tinggal kaiju istilahnya kayak hewan buas kan istilahnya keluar dari habitatnya terus merusuh ke tempat pemukiman, atau alien nyasar yang memang ingin alien nyasar. Dulu itu nyasar kan akhirnya saya mau invasi bumi, akhirnya seperti itu. Makanya aku bilang tadi bahwa kalau misalkan ada yang nggak seneng karena ini klise, ya aku nggak menyalahkan, karena ya memang seperti itu aslinya Ultraman. Makanya konsep aslinya Ultraman ya seperti itu. Jadi ya nyasar, aku ingin menginvasi bumi, tapi kan ini istilahnya alien yang istilahnya lewat politik gitu, lewat dalam sistem gitu. Makanya seperti itu Zarab. Dan memang ingin istilahnya black campaign Ultraman dari zaman dulu sampai bikin Ultraman palsu. Sama kayak Iya. imitation Ultraman. Dan juga emang kalau dari konsep bentuk wujud dari Shin Ultraman-nya memang kalau dulu kan pakai suit, sekarang pakai istilahnya mocap, dan memang benar-benar yang ditunjukkan bentuk aslinya, konsep awalnya Toru Narita gitu, yang membuat konsep artnya Ultraman sama kaiju sama aliennya gitu. Jadi dulu sebenarnya memang dari namanya juga artis ya, namanya artis kan ada yang istilahnya tidak mau artnya diubah-ubah meskipun cuma dikasih color timer gitu. Nah, color timer ini cuma istilahnya tenggang waktu lah di serialnya itu. Jadi akhirnya dikasih color timer seperti itu. Jadi aslinya nggak pakai memang, dan memang yang dipakai untuk renderan tubuhnya adalah ya balik lagi ke Bin Furuya itu sebagai sweet aktor Ultraman yang Shodai dulu gitu. Dan memang tubuhnya beliau ini memang tinggi, dan juga ya proporsi kayak tubuhnya alien gitu, tinggi dan Iya. kayak gitu. Jadi ya production biasa aja sih, ada penambahan tinung-tinungnya itu color timernya. Iya, ningnung. Jadi itu tapi batas durasi aja sih sebenarnya. iya. Oke. Iya, memang kalau di gue jujur aja, gue bukan sebagai pencinta Ultraman, ketika gue nonton tuh kok beberapa hati mereka tuh gak damai ya. Hati baru damai itu waktu. Mungkin kalau kita lihat di Ultraman dulu kan per episode Pak, jadi masih ada jeda waktu seminggu lah ya. Di sini kok langsung Pak. Keluar. Langsung keluar. Kalau teman-teman kan aku waktu itu sempat nonton fan screeningnya, jangan spoiler. Aku bilang ini bukan film yang bisa di spoiler karena dulu pernah ada, karena ya serialnya kan cuma seperti itu, Ultra Q ya. Iya. Cuma ya penambahan ada development dari cerita aja gitu aja. Nggak ada yang bisa di spoiler gitu loh. Benar juga, karena kan ceritanya hampir sama sih ya. Mungkin ada perubahan, ada ini sama aja sebenarnya. Bener, paling cuma adegannya seperti ini yang bisa di spoiler, cuma untuk secara cerita nggak ada, karena ya dulu ceritanya seperti itu, nggak jauh beda. Iya. Terus aktornya untuk aktor utamanya kok aku lihat ya, kok mirip Kadoya Susaka yang pemainnya. Ya,
Dari film Kamen Rider. Oh iya. Memang iya, banyak yang bilang gitu. Orang Jepang sampai nge-meme-in gitu loh. Wah, ini istilahnya variannya dari Kusaka Kadoya. Dikit ya. Memang iya. Di bawah. Iya. Memang aku mengakui hal itu. Iya. Itu jadi bahan percandaan juga di Jepang sana karena memang mirip. Aduh, oh iya. Nanti Kan moto disuka hidupnya saya. beda lagi. Moto hidupnya beda. Aku adalah Ultraman numpang lewat. Hensin. Anjing, Isra Egg Pak, Isra Egg. Oh, dikit. Tapi Pak, aku bukan dia, aku lihat kalau dia si yang jadi si Kaminaga ini ya, si utama ini gua lihat bukan kayak si Dikit sih. Gua lihat dia tuh kayak di Super Sentai Gokaiger. Iya, sama. Marvelous juga. ya? Iya. Ingat Marvelous gua malah. Mana sih di situ kok? Sama. Ini memang aktornya memang ini atau gue lihat namanya beda apa bukan Beda. ternyata? Bukan. Emang banyak yang mirip kan di sana. Iya, pasaran ya. Kayaknya di antara kita harus ada yang jadi aktor di Jepang kayaknya, biar mukanya tuh ada yang beda gitu. Oh, beda tuh. Iya. Aduh, ya bener. Oke, jadi ternyata saya tidak sendiri Pak ya menganggap dia adalah Gokaiger atau Dikit ya. Oke. Memang dikit. Oke Pak, thank you. Memang kalau gue dari segi plot ceritanya gue masih aneh Pak. Ada satu scene yang gue masih pertanyakan di sekarang, makanya gue gak berani bikin review sendirinya Pak. Gue bikin podcast aja lah. ada bingung buat di sini Pak. Yang cewek jadi yang gede, yang rekan si Kaminaga, kok itu jadi? Oh iya. Tujuannya apa jadi gede itu maksudnya apa? Itu gue mah gak sampai sekarang gak masuk di kepala gue itu gimana Pak? Ada bisa jelasin nggak sini nggak? Terserah deh siapa? Ya. Itu sebenarnya tribut dulu waktu episode waktu Shodoe Ultraman itu Mephilas memang membuat ilusi gitu loh. Kaiju sama Seijin yang pernah muncul di serial Ultraman seperti kayak Baltan, terus juga ada Kemur Seijin itu ditunjukkan lagi sampai kalau dulu kan ada anggota SSP bernama Keiko Fuji itu yang jadi raksasa dulu itu, makanya ini adalah tribut. Oh, Gitu. Dan juga ini juga istilahnya kalau yang dari fans kaiju ya terutama Godzilla dulu yang jadi aktrisnya ini dulu sempat jadi Sobijinnya Mothra di film Godzilla X Mecha Godzilla dan X Mothra atau SOS sama Final Wars Godzilla. Jadi dulu jadi fairy-nya itu yang kecil kembar itu. Makanya ini sebagai apa ya? Wah dulu gede, dulu kecil sekarang udah gede ya. Makanya kayak gitu. Dulu kecil. Sempet nyanyi nggak dia bro? Sempet nyanyi nggak? Sempet. Mosura. Ya. Tinggal itu aja sih. Jadi itu jadi Mosura. Oh, memang dari episode awalnya memang seperti itu konsepnya ya. Memang ya. Oke. Karena aku lihatnya karena nggak nonton di seri lamanya Pak ya. Gue lihat kok Jepang kok aneh-aneh sekarang ya. Kok bikin cewek gede. Gue bikin mereka gue mikir pas mereka rapatnya. Oke, kita bikin adegan sisi utama kita bikin cewek gede. Titan. Bagus saya proof. Kok bisa ada proof gitu loh. Makanya gue bilang aku kok gini sih. Pakai rok juga astaga. Jadi sebenarnya itu adalah shoot khasnya Shinji Higuchi sebagai sutradara. Itu shoot khasnya memang. Jadi dikelihatkan bagian pentisnya itu memang khasnya dia gitu. Jadi ya sudahlah. Jadi Suburaya agak membebaskan kedua orang ini. Oke. Tapi untungnya nggak sampai kelihatan Pak ya. Masih biasa lah. Enggak. Agar anak-anak bisa nonton ya. Aduh. Oke. Berarti memang hasil remake dari beberapa episodenya dari utama aslinya ya. Oke. Dan kalau di Blue Galaxy tanggapan gimana soal yang The Big Titan Girl gimana Pak? Female Titan ya? Female Titan. Itu gue jadi inget sama ini Attack on Titan malah. Kan dia si Shinji Higuchi juga kan yang jadi sutradaranya. Sama plotnya tuh bagus kalau misal pakai plotnya Mephilas yang ada di era Showa, itu kan kayak terlalu receh nggak sih? Jadi plotnya itu dibikin sama Mephilas seakan-akan ini loh yang terjadi kalau ada apa namanya nih raksasa yang nyerang karena kalian manusia, kalian itu lemah nih, gua kasih nih alat namanya Beta Box atau VGA RTX 4000 gitu kan. VGA. Ya bentuknya kan sama ya. Iya sih. Kayak bentuk VGA. Iya. Gua kasih nih VGA RTX 4000 nih ya kan. Biar membuat kalian punya kekuatan untuk memperbesar ukuran tubuh kalian untuk melindungi negara kalian kan gitu maksudnya. Itu biar apa sih? Biar nanti tuh kalau Jepang punya senjata itu, otomatis kan negara lain kan
merasa iri dengki gitu kan, bisa jadi nanti diambil saling mencuri. Nah, jadi perang. Kalau udah perang udah deh, dia bisa menghancurkan bumi tanpa harus menghancurkan bumi secara langsung. Oh, Secara politiknya gitu. Ya, secara sistem ini. Ya. Anjir, Makanya jangan beli VGA, oke? Ini Mevilas adalah elit global. Iya. Udah elit global, Bjorka lagi bisa menghapus foto-foto. Oh iya, betul. Jangan Bjorka itu Mevilas Pak, gue curiga ya Pak. Iya. Vokal lah. Oh ya, by the way, Mevilas ini bentuk aliennya bagus sih. Gue liat desainnya bagus Mevilasnya, ada ini. Oke. Tapi kok battle-nya kok agak kecewa Pak ya. Kalau gue ya, gak yang bla bla bla, dia kok damai lah. Ya. Di serial Asi ini kan memang nggak sampai kalah. Si Mevilasnya nanti saya akan kembali lagi ke bumi. Akhirnya pergi lagi ke atas. Ya elah. Bisa memang, makanya kan untuk yang nonton, apaan ini? Nggak menyalahkan karena memang ini klise dan ya seperti era Showa lah ya. Kocaknya era Showa. Jadi ya oke. Sisi polos Showa masih di bawah Pak ya. Aduh. Iya. Oke. Oh, alah, anjir. Makanya mereka soalnya bertaruh di gadulistik, Pak. Itu udah epic banget lah. Berhenti lo. Ini kayak fight-nya Evangelion. Iya. Mirip banget. Iya. Ya. Kayak kan ramping gitu kan badannya Mevilas gitu. Anjir nih Evangelion banget nih gitu. Ya, karena kembali lagi ke Hideaki Anno lagi ya. Iya. Evangelion. Ya. Aduh, bagus. Ya Pak, dan juga gua melihat politiknya di sini mereka benar-benar main Pak. Di mana mereka bisa mempermainkan pemerintah segitu gampangnya kan. Pemerintah kan juga ngeliat alien kan. Oh, kamu tuh siapa gini-gini. Oh, kita percaya aja. Goblok percaya aja Pak. Masalahnya gini, mohon maaf kalau gua bandingin dengan Batman v Superman, mereka lihat Superman ada dari alien dari dunia lain, mereka langsung benci. Lah kok di sini kok oke kita terima aja. Oh goblok. Mohon maaf sih. Ya, kritik sosial juga tuh sebenarnya. Kritik sosial, betul. Tidak semua pendek aja. Jadi gini. Gitu. Di setiap saya nonton Ultraman ya, dari LC, WHC, emang mereka tuh apa ya, kalau di Ultraman apa gitu, emang mereka mendukung ada alien datang, ada juga ada yang benci sama alien itu, pengen dibasmi alien, nggak diterima. Mungkin gimana ya, ini kan untuk menghibur anak-anak gitu ya, tapi politiknya di Ultraman tuh setiap aku tonton emang ada sih, ada yang kayak bagian membenci, ada bagian yang enggak gitu. Di setiap series Ultraman apapun film gitu. Iya. Oh. Standar ganda ya. Jadi pemerintah dan manusia ini. Memang manusia. Ya, artinya gue liat nih unsur tokusatsu masih di bawah banget lah. Jadi nggak yang terlalu, kalau DCU kan Superman yang itu langsung benci. Oh, lu udah ngacu gini. Di sini diinterogasi dulu. Oh, kita terima ya pantesan aja goblok banget semua ke situ, makanya goblok. Ya tolong situ, makanya kesel banget gue liat, astaga. Ya Padahal kan Ultraman itu kan alien gitu ya. Apa ya, ibaratnya kalau diartiin tuh Ultra tuh kan cahaya, Man itu manusia, jadi manusia cahaya. Iya, alien juga sih. Iya, benar. Aduh. Gitu lah ya. Oke Pak, untuk sisi J Kamidagara Pak ya, gua pikir tokohnya utama ini adalah seorang hero kayak bisa bertemplate semua hero utama tokusatsu apa sih ya, berani segala macam. Oh, saya pengen menyelamatkan dunia. Di sini ini perawakan dari karakter ini kayak seperti Takumi di Kamen Rider Faiz yang bisa bilang orangnya nggak peduli ya segala macam ya. Unik yang gue lihat ini yang gue suka di sini, di mana yang nggak terlalu template sama tokusatsu banget lah. Oke, bagus. Kami Nagara cool Pak ya. Gue lihat orangnya. Pasensinya Pak, gue suka Pak. Ciu itu apa changernya itu Beta kapsul. Alatnya buat berubah. Beta kapsul ya. Iya. Itu apa ya, dari sound effect-nya Pak, itu diambil langsung dari Ultraman yang awal Pak, gak dirubah. Itu yang gue suka. Nah, iya. Gak dirubah itu loh anjir. Dan bagian ini ya Pak masih ada dari shot kamera atas, masih pakai yang lama. Oke, gak dirubah. Menurut Bagil gimana nih? Kan Bagil kan sudah nonton sampai akhir nih. Gimana maksudnya? Mau ditanya di bagian apa? Maksudnya callback gimana? Kan banyak callback nih buat yang udah nonton seriesnya nih. Ya, kalau callback sih aku malah senengnya Shinji Higuchi-nya ini istilahnya Ultraman-nya kenapa kok bisa bergabung dengan Shinji Higuchi, Shinji Kaminaganya, sorry. Shinji Higuchi. Itu ini apa?
bukan malah seperti Shodai Ultraman bergabung dengan Shin Hayata, tapi malah bergabung sama seperti bergabung dengan Hidekiko. Bukan bertanggung jawab secara kecelakaan ya. Waktu itu kan kalau Shodai Ultraman kan nabrak waktu mau nangkap Bemlar di Danau Ryugamori. Tapi ini lebih kayak Hidekiko menyelamatkan anak-anak di episode pertama Return of Ultraman. Makanya ini kan juga menyelamatkan anak-anak si Shinji Kaminaganya. Jadi callback ke situ karena ya Hideki Anno seneng salah satu Ultraman ya Return of Ultraman ini, makanya ngambilnya dari situ. Itu tributnya, makanya kelihatan nih. Iya, karena seneng. Wah, ini apa ada salah satu makhluk udah kan Ultramannya sampai istilahnya apa ya? Seneng lah, apa terkagum gitu loh. Wih, ini udah ada kaiju, ada satu manusia masih bela-belain nyelamatin satu orang anak gitu loh. Makanya sampai terkagum-kagum gitu loh. Jadi di situ. Memang ya seperti itu Ultraman. Oke. Iya sih. Betul Pak, itu yang CG yang apa? Yang kan CG ada dua, yang satu Ultraman asli, satunya yang CG yang udah jadi mayat. Itu berarti CG yang asli itu udah mati Pak ya, yang di awal-awal tuh. Apakah kan model Ultraman pertama kali di situ Pak? Pas CG juga yang anak itu. Aslinya memang kalau menurut konsepnya memang udah mati, tapi kan tubuhnya itu dijadikan kayak inang gitu loh. Makanya kan waktu mau dipisah sama si Zofi, dia memohon bahwa dalam tubuhku ini bukan cuma tubuhku aja, tapi juga ada tubuh seorang manusia. Makanya kan minta dipisah. Aslinya memang udah mati. Akhirnya separuh tubuhnya diberikan kepada Shinji Kaminaga. Iya. Oh, jadi aku keinget Mebius ya. Kok keinget Mebius ya? Jadi gini. Ada Ultraman Mebius juga, aku maaf ya kalau salah ngomong ya. Mebius itu juga mirip. Jadi mana kan siapa sih aktor yang jadi Mebius tuh? Dia kan keluar angkasa. Tiba-tiba dia kayak terjebak, tapi Mebius ini kayak datang lamatin gitu. Akhirnya si aktor udah mati dan Mebius ini jadi reinkarnasi manusia itu yang sudah mati. Hampir mirip sih, mirip banget. Betul. Itu juga kayak Ultra Seven. Jadi makanya ini juga gabungan antara Ultra Q sampai Return of Ultraman. Jadi ya seperti itu. Jadi apa ya? Ada yang makanya uniknya Ultraman itu ada yang gabung dengan manusianya, ada yang meniru manusia gitu. Seperti ya tadi contohnya Bro Dava, yaitu meniru kalau Ultraman Mebius meniru tubuh manusia karena manusianya ini kasihan atau mungkin seneng gitu loh, maksudnya ada perjuangannya gitu loh. Kenapa kok sampai seneng seperti itu? Jadi gini, ada sejarahnya ya, sejarah Ultraman. Aku pernah nonton YouTube-nya. Waktu itu Mebius pernah ceritain ke orang yang markas di pesawat itu, dia cerita bahwa dulu Ultraman itu adalah manusia yang tinggal di sebuah kota. Tiba-tiba ada sebuah cahaya atau monster yang datang. Akhirnya mereka dapat cahaya itu dan berubah menjadi Ultraman. Jadi berarti jadi alien gitu. Jadi kayak gitu. Itu di film Ultraman-nya Z atau Belial gitu kalau nggak salah. Aku lupa deh. Ultraman Zero sama Belial. Ya Zero yang di Mega Monster Battle. Ya. Ya, jadi ya memang seperti itu. Jadi dulu di Nebula M78 atau di planetnya Ultraman sana, Hikari no Kuni, itu memang mau mati namanya matahari itu. Akhirnya penduduk di sana ya kayak manusia, akhirnya membuat plasma spark, akhirnya terjadi kecelakaan, akhirnya kena radiasi semua, akhirnya jadi Ultraman. Seperti itu. Oh, soalnya ya planet Nebula M berapa tadi? M78 yang sulit Pak ya. M78 ini kan si Sophie ini kan mau nganter si ini kan buat pulang ke planetnya Pak. Gua kira itu akan ditunjukkan. Enggak Pak, di sini gua udah nunggu nih. Belum. Iya. Ya kayak di ini awal serial ya memang nggak ditunjukin, baru ditunjukin itu di Ultraman Ace. Itu pun cuma sedikit. Baru ditaruh terus di Leo sampai yang paling baru kan ya di ini Ultraman Zero itu sampai sekarang yang warna hijau semua itu. Benar-benar di patch dulu planetnya kan. Gitu. aduh bangke. Dan yang terakhir aku yang masih pertanyaan ya, kan Ultraman kan ada anaknya ya. Aku bingung gimana cara melahirkannya. Kalau melahirkan itu semacam kayak bayi tabung sih. Jadi ada sebenarnya kalau lihat dari majalah atau bukunya film Mega Monster Battle Legend itu sudah dijelasin bahwa untuk menikah antar
ras Ultra ini semacam bayi tabung. Jadi seperti itu. Kayak Kryptonian lah di Man of Steel. Ya. Oh iya baru tahu. Kalau bayang tuh kan gitu. Iya. Oh gitu ya. Makanya gue juga kaget sih, Belia punya anak anjing, Belia punya anak si Jit. Ya. Kalau Belia sama Jit ini anu ya Bang ya, mungkin yang new generation kayak Bang Dava mungkin bisa jelasin semacam apa ya? Benih sih kalau itu. Iya, dia tuh Benih, lebih ya? ke reinkarnasi atau gennya dapat apa gimana ya? Yes. Ya, seperti itu secara gampangnya. Oh, benih dong, bukan hasil dengan hubungan ultra lain, bukan ya? Genetiknya doang ya. Oh, gitu. Makanya namanya Jit. G-nya ini adalah jin atau genetik. Iya. Jit. Itu. Jit. Oh, Gitu. oke. Kalau kayak Utaman Taro kan punya anak tuh, Utaman Taiga di era yang pertama itu ada tuh istrinya Utaman Taro udah ada. Oke, berarti panjang Pak ya. Ini kan Nih, ya kalau misalkan ini scene utama sukses Pak ya, ini harus bikin sequel atau enggak bikin series utama yang lain lah buat nyambungin ini Pak. Karena jujur aja di ending Pak, di ending masih penasaran loh Pak. Pas si Jika Menegara udah buka mata itu kita nggak tahu itu apakah si yang versi utama atau si yang asli, kita nggak tahu itu Pak. Masih gantung loh itu di ending itu. Kalau menurut apa ya? Kalau menurut serial yang pertama, memang ya itu aslinya, bukan yang udah gabung sama Ultraman karena udah pisah. Oh, Cuman kalau soal kelanjutannya, memang dari pihak Hideaki Anno sama Shinji Higuchi-nya sudah ada pandangan bahwa akan membuat trilogi ini dari Shin Universe. Jadi ada Shin Gojira, Shin Ultraman, Shin Kamen Rider, sama Shin Evangelion. Nah, jadi Shin Ultraman-nya ini nanti ngambil tiga konsep awal Ultra sih. Jadi sebenarnya kalau sekarang itu bisa kita baca atau kita tahu di komiknya Marvel. Jadi sebenarnya nanti dari proyeknya itu ada 3. Jadi waktu Shin Ultraman ini, nanti Shin Ultraman kedua sama Shin Ultra Seven. Nah, sama seperti komiknya Marvel ini trilogi dari yang The Rise, The Trial, sama The Mystery of Ultra Seven. Jadi sebenarnya yang muncul pertama di bumi itu, kalau dulu ngikutin konsep awalnya dulu, itu Ultra Seven. Sebelum kontinuitasnya digabungin gitu loh. Dulu kan bisa Ultra Q, ada Ultraman, Ultra Seven, sama di retcon akhirnya di Return of Ultraman. Sebelum itu istilahnya apa ya? Suburannya tuh suka-suka sendiri kalau bikin kontinuitas. Seperti itu. Makanya dari dulu memang kontinuitasnya Ultraman berantakan. Ya benar. Lebih rapian Kamen Rider malah. Yes, makanya kalau ada orang yang bilang bahwa lebih rapih Ultraman, patut dipertanyakan. Lebih rapih Kamen Rider dia Sentai. Benar. Kalau Kamen Rider kan jelas dari awal Dai Shocker hancur, udah bikin film baru lagi. Benar. Lebih rapi. Kalau sama dunia tuh, waduh jitan lagi, bingung. Iya. Apalagi dikit Pak ya, lu baru satu dikit tuh. Enggak gitu Yuki, beda dunia bangke. Berarti beda kita semua anjir. Multiverse lagi ya. Pusing dah tuh. Oke, menarik nih karena mungkin habis podcast ini mungkin kayak gue harus explore Ultraman lagi sih Pak. Karena gue jujur aja, gue rewatch 2 kali. Gua nonton Ultraman 2 kali dan baru tahu di sini bahwa ternyata politika negara di Jepang seperti ini Pak. Mereka menyiapkan senjata ini buat itu. Bahkan gue baru tahu si Mephilas ya. Dari sini gue baru tahu Pak ternyata tujuan itu begitu. Makanya gue bingung. Ini cewek raksasa ngapain itu anjir. Gak aja cewek. Gitu ya makanya. Juga ada sih yang Ultraman juga yang versi anim kalau nggak salah yang dia robot gitu. Itu aku masih bingung sih karena kayak gabungan gen terus dibuat jadi robot gitu itu juga keren sih. Ada season 1 sama 2. Iya, yang di Netflix sama di manga. Tapi itu bukan kerja sama Suburaya ya kalau yang gabung sama Armor Suburaya. Suburaya juga. Suburaya. Anggapannya beda universe lah, varian lah anggapannya. Yes. Ya, anggapannya gitu aja. Lebih simpel. Jadi gampangannya itu setelah pakai kontinuitas setelah Shode Ultraman. Jadi waktu Ultraman balik ke planetnya dari ke rumahnya. Ya sudah lanjutannya dari situ. Jadi nggak ada namanya Ultra Seven di ini. Jadi cuma suit itu aja namanya. Nggak ada Ultraman selain itu yang datang. Akhirnya plot twist di situ. Ternyata Bimlernya adalah
Masalahnya Pak, Bang fans Tokusatsu yang agak kecewa dengan film Shin Ultraman. Katanya mereka punya berteori bahwa ada beberapa Ultraman yang akan muncul karena kan Ultraman kan juga dari planet Nebula M57 Pak ya. Ya, mereka 78. Jawaban. Jadi seperti itu Pak. Katanya mereka bakal ada di spill Ultraman apa kayak Ultraman Taro mungkin atau Leo mungkin yang lebih senior, enggak ada. Ternyata kecewa bener ya. Elah ya kayak gitu juga dong. Kata dari mana? Baru tahu juga aku. Ada berapa di forum banyak di Kaskus Pak itu anjir. Ya begitulah. Terus juga kan utamanya kan ada suara khasnya tuh, kayak syok. Oh iya. Oh ya, Pak. Ya, suara khasnya udah ada, Pak. Itu Udah ada ya? Gak ada sama sekali. Gak ada. Diem utama itu. Oh, gak ada ya? Lupa saya. Ngomong Jadi- pakai telepati kan pas sama My Friends. Bener. Makanya kan apa nggak ada yang denger juga itu. Sentil juga. Nah itu sebenarnya dulu Ultraman itu nggak ada suaranya memang. Awalnya itu pengen seperti itu, tapi karena ini untuk anak-anak, akhirnya baru dikasih suara biar kalau anak-anak main sama temen-temennya nih pakai pakai topeng terus jadi kayak Kayak Jarjit gitu ya. Iya. Iya. Kan seperti itu. Iya, sekarang benar. Sekarang itu udah ada suaranya. Pas Jono suak cuma suak apa? Suak siang. Loh, Suaranya doang. maaf, gua protes. Justru itu yang membuat Utama itu jadi lebih epic ya, nggak ada suara. Yang gue tunggu suara karena di trailer nggak ada suaranya. Ternyata di Iya. film juga nggak ada suara. Iya, nggak ada. Emang nggak ada. Kayak ingat itu. Kecewa saya. Mungkin sama kayak Ultraman Power dulu ya. Kalau Ultraman Power yang versi Amerikanya itu minim suara. Paling cuma terbangnya doang. Wah gitu aja. Baru di Jepang dikasih suara. Mas, Ya. kok jajet, Mas? Jajet loh di bawah. Aduh. Oh, memang gitu. Aslinya memang gak ada suara, gak ada efek suaranya Iya. ya. Oh, Iya, oke, emang nggak ada. Oke. Baru di era Heisei apa berikutnya baru ada suaranya gitu. Itu pun gak semua, Pak. Di awal-awal Iya, semua nggak aja nggak ada semuanya. semua itu. Nah. Aduh. Ya. Tapi Ultraman sekarang ini bukan hanya di Jepang ya, kayak Amerika Ultraman Justice atau apa. Ada juga Ultraman Reboot tuh kan dari Malaysia tuh, Asia. Oh. Ya. Oke. Dan itu udah kerjasama sama Subaraya. Gitu. Ribut toh. Ya. Ribut toh. Dulu tuh aslinya udah ditawarin loh Indonesia. Cuma karena ya nanti aja lah kapan-kapan aku jelasin. Udah ditawarin loh Indonesia itu. Tapi ya Wah, itu dia Ultraman Reboot. Ini ntar aja lah. ini apa lagi nggak tahu nih. Gua jenis Ntar aja. Gua nggak tahu, gua nggak ngikutin. Ntar. Bahaya harus dijelasin. Bahaya banget. Aduh. Oke Pak, aku juga mau bahas dari segi Sophie-nya nih. Ini gua kan belum tahu soal si Sophie nih, karena gua pernah dengar aja nama utama Sophie itu tahu, tapi Tinta sendiri siapa? Apakah itu memang pemimpin dari planet Nebula ini atau dari siapa sih Pak? Atau memang lebih senior dari situ gimana? Si Sophie ini. Ya. Mungkin teman-teman dulu yang mau jelasin. Saya mau minum dulu haus. Oke, dari Bro Gams atau Oh, iya. Dava ada bisa jelasin nggak? Bro Dava aja dulu. Ultraman Zofi ya? Ya. Zofi. Kalau di CC kan mereka kan ngikutinnya ini Ultraman gitu. Seingatku kayaknya antara mentor atau enggak gitu ya. Iya, karena Zofi itu Ultraman mirip mirip ya. Kalau di Zofi dia ada titik-titik di dadanya. Kalau Ultraman nggak ada. Karena banyak fans yang bingung bedaan antara Ultraman Zofi sama Jack. Bingung mereka. Dari postur tubuhnya udah bingung. Jadi Zofi ini kan kalau di notis di Shin Ultraman kan warna biru ya. Iya. Ya, mungkin di sininya kayak dititainnya tuh jahat si Zofi-nya. Bisa jadi dia ini mentor atau mentor sih kalau aku menurut sih. Yang aku dapet sih. Mentor ya? Oh, oke, waduh. Maka itu yang gua sampai berspekulasi ini planet bakal ditunjukin nih. Wah, gua mau tahu nih. Ya, kasih efek dikit lah planet itu seperti apa gambarannya lah. Kasih efek cahaya kayak otak pakai ya enggak lah. Biar kayak Krypton gitu ya. Iya. Oh, gua kemana-mana nih karena Jepang kan bisa dong bikin yang lebih futuristik Yang gitu. Ha. Tidak ada. Oh, nggak ada. Kemana ini? Iya, tapi di sini Zofi-nya beda, kayak nggak ada titiknya di dadanya. Kalau di serialnya kan ada titiknya tuh di dadanya gitu. Oh, Itu aja bedanya. konsepnya beda berarti ya, konsep fisiknya Iya, beda. ya? Oh, oke. Iya sih. By the way Pak, kalau kita bahasin Ultraman ya di ending, gua masih bingung Pak. Itu villainnya di ending itu siapa sih? Yang mesin gede,
yang bawa itu Zeton. Zeto itu. Oh, Zeton. Zeton itu gua kayak Angel pernah, itu. gua kayak pernah lihat Pak di series Ultraman apa ya? Pernah lihat, gua pernah karena bentuknya tuh pas di tasnya. Zode Ultraman aja sampai sekarang juga sering muncul sih. Iya, di Op muncul, di Op juga Ultraman-nya Op muncul. Cosmos juga muncul kalau nggak salah Pak. Karena tanduknya tuh gua Muncul. tanduknya Nggak tuh ada. itu. Oh, tanduknya gua pernah lihat ini tadi. Gua pernah lihat nih. Tapi di mana? Gua langsung lupa lu. Iya, Z. Ada suaranya gitu kan. Iya. Itu creepy loh itu. Gue jadi keinget pas ini karakter Shinji yang ada di Evangelion tuh pas ngelawan Angel. Dari musiknya, dari vibe-nya, gila. Memang sih. iya. Gila. Memang iya. Memang iya. Jadi kenapa Zofinya terlihat berbeda dengan yang dulu dan kenapa kok terlihat jahat? Itu sebenarnya ada trivia pakai konsep yang sebenarnya konsep ini miskomunikasi atau misinformasi antara bagian dari majalah sama Suburaya sendiri. Jadi sebelum serialnya berakhir, ada majalah itu yang istilahnya misconception atau misinformasi bahwa Zofi itu master of monster gitu loh. Nah, akhirnya misconception itu dijadikan tribut di Shin Ultraman ini bahwa semacam musuh atau jahat Zofinya ini. Jadi sebenarnya kan dia itu komandan di Intergalactic Defense Force di M7 Uchu Keibitai. Makanya kalau misalkan yang kalau di serialnya itu ada star marks-nya, ada medalnya. Kalau di sini enggak, warna emas itu ngambil dari artnya Toru Narita sebagai konseptornya Kaiju Ultraman sama ini yang dulu-dulu Seijin dulu. Jadi warnanya itu judulnya art itu namanya Next. Jadi ada alien itu atau sama judulnya Ultraman juga itu warnanya hitam sama emas. Jadi memang itu hanya tribut atau makanya Shin Ultraman ini mengambil tribut yang enggak dipakai atau sekedar yang unik-unik lah gitu. Dan makanya ini kalau aku bilang adalah surat cinta dari orang yang benar-benar senang sama Ultraman gitu loh. Makanya si Hideaki Anno, Shinji Higuchi itu terutama Hideaki Anno dulu pernah dia punya tugas kuliah bikin fanmade tapi diakui sama Suburaya. Dia bikin Return of Ultraman versinya Hideaki Anno sendiri. Jadi cuma pakai jaket, kacamataan, pakai topeng. Ya intinya tugas kuliah yang di-approve oleh Suburaya sendiri. Seperti itu. Terus makanya kenapa kok kelihatannya jahat? Memang pakai konsep Master of Monster yang istilahnya dari majalah ini tidak sinkron dengan Suburaya sendiri. Nah, terus juga kalau yang membedakan kan bagian sininya tuh. Itu kan hitam. Aslinya di serial dulunya itu memang hitam juga, cuma karena mungkin kelihatan gelap jadi kelihatannya kayak silver cuma kena bayang. Padahal aslinya itu beda sama yang Ultraman sendiri, enggak full silver tapi sininya ada hitamnya. Kalau sekarang kan udah Blu-ray nih, apalagi di Suburaya Global sudah ada masih ditayangkan di YouTube, itu kelihatan sininya hitam sendiri. Jadi memang benar Zetonnya ini kayak Angelnya Evangelion. Mungkin kalau misalnya pakai tributnya yang ada di Ultraman itu kayak Giga Endranya di Ultraman Cosmos sama Justice di movie-nya. Jadi kan itu ada Giga Endra yang waktu itu Ultraman Justice memihak bahwa bumi ini harus dihancurkan. Ya itu hampir sama seperti itu. Iya. Oh, Zeton ini macam-macam sih, macam-macam. Ada yang Gingas Zeton, ada yang kalau di Op itu apa ya? Saya lupa. Yang pakai tangan capit kayak kepiting tuh lupa ada gitu. Jadi macam-macam itu udah dijelasin di Ultra Galaxy Fight yang pertama kalau nggak salah. Ya, Ultra Galaxy Fight itu. Waduh. Sampai muncul lagi kan di ini yang Ultra Galaxy Fight kedua. Iya. Zeton. Zeton semua tuh. Wah. Sayangnya nggak ada Power Zeton, padahal Power Zeton bagus banget itu bentuknya robotik. Hingga no power ding ding ding. Itu kayak backgroundnya ini Loganos. Yo ya. Oh iya Pak, by the way untuk soal kaiju-kaijunya Pak, mohon maaf kaiju semua di sini sudah realistis banget. Itu gak sih Pak approve sih. Benar. Suburaya dan juga untuk Toei mereka kalau bikin kaiju Ultimate Monster itu kostum-kostumnya gini Pak, apalagi Ultraman dari dulu. Di sini lebih itu Pak, apalagi yang kaiju yang bor, yang muka bor itu apa namanya?
Gabora apa? Namanya apa? Gabora. Gabora. Iya, Gamora. Gabora. Bukan Gamora ya. Ya, Anda fans MCU ya. Bukan apa ya? Bukan. Bukan. Oh ya itu bagus loh, Pak. Gabora. Itu Gabora. terornya dapat loh dari dia di tanah itu merinding banget. Banyak yang bilang kaiju terbaik memang Gabora di film ini. Oh, Iya, Memang benar. Banyak Gamora. yang bilang. terornya dapat teror dapat sih. Sampai ancurnya pun dapat di gini. Ancur blur. Oh, bagus. Bagus sih, itu the best kaiju, ya. Padahal gitu di situ kan katanya di rumornya bahwa Shin Utama ini adalah satu universe dengan Shin Godzilla, kan di intronya aja. Yes. Logo utama ada Shin Godzilla. Lah, kok gini? Ini maksudnya gimana nih? Gua nggak ngerti nih maksudnya gimana nih. Kok ada Shin Godzilla Dulunya juga? Ultra Q tulisannya. Tapi karena ini film dulunya itu Shin Godzilla, akhirnya dibuat Shin Godzilla. Makanya sampai ada Shin Universe ya, itu sebagai penanda. Kalau istilahnya ya mungkin nanti akan berkaitan gitu. Dan juga para pejabat dan menteri-menterinya itu yang pernah muncul di Shin Godzilla dulu. Oh, Iya. Benar. Pernah muncul. case asli. Oh. Ya. Semuanya udah itu menteri-menterinya. Terutama yang Ini- kacamataan yang terakhir. Anda yang bilang tidak satu universe ya, Anda dengarkan podcast ini. Satu universe teman-teman. Soalnya ada tuh nggak satu universe bang, nggak bang. Gitu. Ya kita lihat aja lah nanti. Memang ya serial tokusatsu dulu kan kayak semacam kok universe satu enggak ya seperti itu. Jadi kabur masih. Apalagi zaman dulu Pak ya kan belum ada teori YouTuber kayak gitu kan nggak ada. Iya, nggak ada tuh. Ada zaman dulu nggak ada gitu. Dan juga kan ini nggak diklihatkan bagaimana pusat kota Tokyo-nya gitu. Kalau misalkan diklihatkan pusat Tokyo ya pasti ada Godzilla membekunya, makanya dilihat di pinggir mungkin disimpan ya. Makanya kan di lokasi lain nggak di pusat kota Tokyo-nya. Kalau mungkin ada pusat kota Tokyo-nya mungkin kelihatan banget itu Godzilla yang membeku di Shin Godzilla Tapi itu. katanya dipindah tuh Godzilla-nya ke apa namanya, ke ini, ke Antartika. Jadi Mungkin Godzilla kan sih, beku, ya. dipindah ke Antartika. Jadi setelah mungkin ini ada juga ada pengaruh ya, karena Godzilla dipindah ke Antartika, kemungkinan itu membangkitkan salah satu kaiju yaitu Peguila. Kan ada tuh yang bagian Shin Ultra Q tuh. Iya. Yang ngeluarin es tuh. Ya. Kan bisa jadi kayak gitu. Karena itu kan lokasinya mungkin ada di ini, daerah ini kan. Apa pusat kota juga kan. Betul. Terus sih. Wow. Wah, saya diganggu nih sama manusia. Apaan nih? Iya. Kok ada kaiju lain nih, coek gitu kan. Gua ke Tokyo gitu. Iya. Ngerusuh dia abis itu. Iya, betul. Uniknya kan ini ada kayak semacam sentilan bahwa loh kok persis ini bentuknya dari Gabora, terus juga Neronga, terus kok sama semua ya itu Easter egg dulu karena memang Toho sama Suburaya ini istilahnya anak perusahaan sama bapak perusahaan gitu dulu kayak gitu, makanya sering pinjem gitu loh kaijunya diubah, makanya itu semacam Easter egg. Jadi dulu banyak kaiju yang dipinjam dari Toho karena ya kalau mau kasar-kasaran ya memang Suburaya itu belum miskin gitu loh. Dulu kecil kok. Kantornya cuma sedikit dan memang dulu kan pengaruh besarnya Eiji Suburaya sama Toho dulu kan istilahnya biar nggak ada namanya monopoli, akhirnya ya sudahlah dibikin anak perusahaan aja gitu. Makanya kalau misalkan ada yang persis dengan kostumnya kaiju yang ada di Godzilla ya nggak kaget. Makanya kan Gomeznya itu sendiri kan dulu ini kaiju modifannya ini Godzilla jadul. Iya. Godzilla jadul. Mosugoji Suite itu. Jadi Godzilla yang di suite Moshura vs Godzilla dulu itu. Jadi diedit, jadi ada tanduknya kayak serigala ya. Makanya kemarin tuh muncul kan, makanya orang kok persis sama Shin Godzilla ya ini kok malas sebenarnya ya, padahal itu sebuah tribut gitu. Ya gimana? Susah memang. Memang sebuah tribut. Iya sih. Aduh, ya mikir gini, gua nangkap sih omongannya Bang Gila kan gini. Orang zaman sekarang masih mengira bahwa Godzilla itu adalah buatan dari Amerika asli. Padahal kan Godzilla kita tahu bahwa Godzilla kan dari awal dari Jepang, Pak. Waktu itu ada film Godzilla yang pertama, emang ada aktor Jepangnya di situ. Emang Godzilla emang dari Jepang gitu. Iya, memang dari Jepang. Namanya aja udah Jepang banget, Pak. Namanya aja udah Jepang banget. Zilla itu apa? Nama Jepang banget tuh.
Iya. Bagi Anda yang bilang Godzilla dari Amerika, awas. Banyak Pak, banyak banget. Jadi namanya dia kan aslinya kan bukan Godzilla tapi Gojira. Gojira artinya Gojira gorila dulu. dan Ya. Jira. Jira itu kan paus aslinya. Cuma waktu itu diadaptasi sama Amerika, Godzilla King of Monster tahun 56 itu akhirnya pelafalannya itu Godzilla gitu loh. Diubah. Sekarang secara branding Godzilla ya seperti itu. Godzilla. Sama Godzilla. kalau Godzilla versi Jepang itu gua ngakak Pak, lihat Pak. Apa Godzilla yang pertama gua ngakak lihat Pak, anjir enggak ada sama sekali. Ketika masuk di Amerika, wih, kok serem banget ya. Yang serem itu malah awal-awal pas 1954 sama 84. Kalau misalkan waktu Kaiju Boom tahun era 60-an emang karena pangsanya udah anak-anak akhirnya dibuat agak cheesy. Jadi agak human lah sisi ke ini entertainnya untuk anak-anak, makanya agak lucu. Biar lebih manusiawir. Oh gitu ya. Aduh. Nah, Biar Pak, bisa ditonton bocil kematian di Jepang sana kan. aduh. Tapi gue suka Pak. Gini. Untuk film seperti ini tuh sayangnya tuh nggak kebagian lain banyak di Indonesia. Sayang banget Shin Ultraman lah, anime gini-gini nggak ada. Makanya dengan Ultraman hadir di Indonesia, gue harus cepet-cepet nonton Pak. Gue langsung cepet-cepetan booking langsung nonton lah. Sulit banget. Mohon maaf nih. Gue dari CGV, cuma CGV nih. Shin Ultraman ya. Jauh banget astaga. Itu gue bela-belain loh Pak. Sayang banget Tapi itu. malahan One Piece yang masuk ke S1. Iya, One Piece malah yang masuk. Aduh. Ya itu, waktu ada Hamin satunya, masuk ke XX1 nih, Shin Ultraman, ternyata cuma di daerah Tangerang sama Jabodetabek, aduh sayang banget. Padahal animenya termasuk gede loh. Apa Ultraman Pak ya, namanya udah gede lah di Indonesia tuh. Kok enggak itu? Iya. Bahkan lebih hype dibandingkan Kamen Rider yang The Movie kemarin itu. Yang dirilis di bioskop juga tuh. Karena kan memang jarang juga Ultraman masuk sini gitu loh. Dulu aja yang 7 Ultraman vs Hanuman aja masuk sini tahun 80-an mungkin itu. Itu aja masuk festival kebudayaan ASEAN kalau nggak salah, dan itu menang. Terus habis itu nggak ada lagi. Baru Ultraman ya jelas aja. Kamen Rider kan udah berapa kali. Iya sih, benar-benar. Dari tahun 70-an aja juga udah ditayangin itu. Benar, karena gini juga Kamen Rider itu ya, kalau saya sejarahnya itu ada konflik yang dimana ada yang aktornya tuh kayak kena pelecehan, ada yang aktornya tuh kena bully atau apa gitu. Itu di era Showa. Semenjak masuk Heisei udah nggak ada lagi. Dark banget ya. Iya dark, emang dark. Kalau Ultraman aku lihat dari era Showa nggak ada sih ya, mungkin kayak kasus-kasus konflik nggak ada sih, aktornya nggak ada. Yang aku tonton sih ya. Kadang kan aku suka Heisei, aku ngulang dari YouTube nggak ada sih konflik-konflik kayak gitu, nggak ada. Cuma Kamen Rider doang di era Showa. Kosmos itu sih yang dulu ada si Sugiuranya, jadi ya tindakan kekerasan, tapi akhirnya sekarang udah tobat, nggak terlalu yang gimana sih. Memang kalau dulu sih untuk soal Kamen Rider kok kenapa jarang ditayangkan di sini dulu, itu memang karena distribusinya aja sih. Jadi makanya yang gimana ya, dulu itu ada namanya agak sinisme sama produk Jepang tahun 70-an 80-an aku nggak ngerti, makanya yang masuk ke Indonesia itu yang hasil distribusi dari Taiwan atau dari Thailand. Ada sinisme di situ dulu sama produk Jepang. Makanya yang masuk dulu Ultraman-nya itu aja yang versi ini 7 Ultraman lawan Hanuman itu. Jadi ada sinisme dulu, makanya yang masuk ke sini, dan juga dulu di Indonesia sendiri bioskopnya kebanyakan ngambil dari distributor Taiwan, mainland sana sama Taiwan sama Italia, seperti itu. Waduh, ya panjang banget nih Pak. Oke, ini sebagai penutup podcast ini Pak ya, untuk pembicaraan kita mengenai Shin Ultraman. Harapannya nih Pak ya untuk next sequel, atau bisa dibilang kalian mau ada harapan nggak sih untuk lain ke depannya, misalkan nih kalau misalkan ini Suburaya mau bikin misalnya ya, ini kan kita ngomong di luar logika Pak ya, misalnya kalau mereka mau bikin Ultraman Nexus remake atau Cosmos remake, please ya, kalau ada aku mau deh. Kalau kan dari kalian ada nggak ya buat trilogi Ultraman ke depannya dari Brokan dulu nih? Ya kalau gue berharap untuk Shin Japanese Hero itu jadi franchise tersendiri, mungkin kayak franchise gabungan antara Toho ya kan, dan juga Toei mungkin ya. Karena kalau kita ngelihat
perilisan Shin Ultraman dengan cerita yang diubah atau bahkan digabungkan atau mengambil elemen dari Ultraman era Showa yang lain itu sangat-sangat bagus kalau dilanjutin lagi. Kita butuh film-film tokusatsu yang seperti ini sebenarnya. Karena kan oke lah kalau misalkan mereka nggak ngerilis di bioskop ya, mungkin bisa dirilis di streaming service kan juga bisa. Karena kalau kita ngelihat dari film Shin Ultraman sendiri itu cukup bagus, bukan nggak menutup kemungkinan dengan kesuksesan Shin Ultraman, kemudian Shin Ultraman dilanjutin live actionnya gitu kan. Nanti itu bisa membuka kemungkinan Ultraman Powered juga akan mungkin bisa aja kan dibeli lisensinya lagi atau sama siapa Legendary gitu dibuat versi Hollywoodnya. Gue berharapnya gitu. Karena gue jujur kalau ngomongin mengenai era Heisei gue paling suka Nexus. Tapi kalau era Showa gue lebih cenderung suka sama Ultraman Powered sebenarnya. Ultraman Amerika itu. Iya, sumpah Ultraman Powered. Setuju. Gue berharapnya gitu. Biar inilah kan nggak menutup kemungkinan akan collab sama Pacific Rim gitu kan, meskipun Pacific Rim 2 jelek banget ya. Nggak kayak yang pertama. usah ya. Pacific Rim yang kedua ya ampas. Yang kedua ya. Yang pertama bagus. Bagus. Ya, pertama bagus. Kedua Apa yang kedua itu? ampas sekali. Iya, makanya. Aduh. Itu kalau harapan gua dilanjut aja ya. Biar kaiju-kaijuan Amerika tuh kalah gitu loh. Atau ada saingannya gitu. Iya, bener setuju. Jangan cuman Amerika, hey bro, gue beli lisensi Super Sentai ya, gue jadiin Power Ranger ya. Oke, jangan cuman itu aja. Jadi Amerika tuh harus ambil atau beli lisensi lah, bukan ambil lah, beli lisensi lah ya kan. Buat Ultraman Power tuh, ayo please lah Hollywood, please make Ultraman Power remake, reboot, remake, please. Biar ada. Gue jujur ya, gue kalau ditanyain apa kaiju yang paling gue suka banget sama Gabora, tapi yang versi Ultraman Powered. Karena kalau nonton itu horornya kerasa Ultraman Powered itu. Dari openingnya aja. Dari openingnya kaget loh, openingnya tuh jump scare. Iya. Apalagi yang dada gitu. Waduh, waktu masih kecil aku rental filmnya. Waduh, aku nggak mau nonton sendirian. Padahal siang-siang loh itu. Iya. Sama. Dan juga aku lihat di komentar YouTube waktu nonton openingnya lagi sekarang. Memang nggak cuma aku yang ngerasa takut, mungkin banyak orang. Iya. Aku waktu kecil dulu ngerasa takut nih waktu openingnya. Ya juga, saya juga waktu itu. Karena ngagetin awal-awalnya. Itu sih. Dadanya kata korak kayak kuntilanak. Makanya. Harus itu, harus banget. Ultraman Power ya. Ultraman Power tuh harus banget itu. Lu kalau mau gitu gua kayak habis ini mau cari deh. Ada di YouTube ada yang ini loh, yang apa? Ngupload episode fullnya. Tonton episode yang ngelawan ini, Gabora ini. Coba ditonton. Itu lumayan creepy di awal. Oh. Kesan horornya tuh bakal kerasa banget. Oh, kayaknya hampir kebanyakan episodenya horor. Iya, horor semua sih ya kebanyakan. Tegang, sumpah. Episode 1 aja, aduh nggak mau spoiler. Itu udah gelap banget itu. Itu creepy itu. Creepy. Jadi kayak nonton X-Files, tapi ada Ultraman-nya. X-Files banget gak bohong gua. Bener. Oke, thank you Bang Anos. Kalau dari gue dulu ya, kalau gue dulu, harapanku untuk sequel Shin Ultraman please lah ya, bikin cerita yang kayak gini. Mohon maaf, ini cerita paling bagus untuk Shin Ultraman karena vibe seperti ini akhirnya gue bisa merasakan lagi setelah gue nonton Nexus. Politiknya diceritain, sisi manusia gimana, pemerintah tuh bingung bagaimana mereka tuh segitu gobloknya menerima alien yang saya punya perilaku baik kok, saya akan bantu ini. Ya, lagi-lagi politik. Lagi-lagi tapi bohong. Politiknya tuh receh pasti. Gua ngakak anjing. Ngakak gua anjir, goblok di sini anjir. Aduh, ya begitu deh namanya tokusatsu ya. Ya makanya di sini gua bisa melihat ya kalau mau dibuat seperti ini udah bagus. Akhirnya kita mendapat vibe baru untuk Ultraman dan yang gak cuma gitu-gitu doang ya. Dan kalau misalkan please sebenarnya kalau lo punya planning A, B sampai Z kalau mau bikin Ultraman lagi, please gua mau Cosmos atau enggak Gaia deh dibikin remake. Gaia paling bagus. Gaia Agul lu bikin remake-nya. Itu legenda sama era tahun 2000 tuh. Ya gua ngeliat apa akhirnya gua bisa melihat dua Ultraman tuh
punya chemistry yang bagus di seriesnya itu remake dong. Musuh beraya itu aja sih dari gua sih. Gitu aja sih. Dan juga tambah-tambahin kaiju-kaijunya deh. Itu aja. Kaiju di situ kurang loh gue lihat. Aduh, kurang. Sekelas Gaboros terus berbagai macam kaiju yang lain itu kurang. Kalau dari Bang Gilang gimana Bang Gilang? Yang expert banget masih utama ini. Sebenarnya sih kalau aku lebih ke ini ya, karena kalau dilihat-lihat dari Shin Gojira terus nanti Shin Kamen Rider, jadi kayaknya Higuchi sama Hideaki Anno ini ingin membuat konsep awalnya gitu, jadi nggak melebar kemana-mana. Jadi yang awal-awalnya, jadi kalau dilihat dari istilahnya yang mau dibuat itu nanti ada Return apa, yang kedua mungkin mengambil dari Return of Ultraman, terus yang ketiga itu Ultra Seven, mungkin ngambil dari era-era itu aja gitu. Jadi kalau aku lihat sih ya semoga itu tetap lanjut sih ya, dan juga memang membuka lebar Ultraman ke kancah internasional, karena memang kan visi misinya Eiji Tsuburaya itu ingin memang mau mengglobalkan Ultraman gitu loh sampai ke pasar Hollywood atau pasar barat dari awal itu. Makanya dibuatlah Ultra Q, terus Ultraman itu memang mengambil dari pasarnya itu bukan pasar Jepang tapi mengambil pasar barat gitu loh. Waktu itu pasukan Amerika lagi ada yang di port apa di Jepang gitu, itu memang pada suka Ultra Q karena memang semacam Twilight Zone vibes-nya. Makanya kalau bisa sih merambah ke Hollywood. Nah, itu juga dulu sempat, tapi bukan dari pihak Tsuburaya asli, tapi dari pihak Chaiyo waktu itu. Itu pengen membuat, memang benar kata Bro Ganes, semacam Pacific Rim, tapi Ultraman itu sempat mau dibikin namanya Ultraman Will Smith dulu itu, yang jadi pemainnya Will Smith, karena Will Smith sendiri suka Ultraman, dari pihak Chaiyo mengerti itu. Dan juga di Ready Player One, di novelnya kan harusnya ada Ultraman tuh, tapi karena ada perselisihan antara pihak Jepang dan pihak Thailand, akhirnya nggak jadi. Akhirnya diganti sama Iron Giant di situ karena persis gitu loh. Jadi dari pihak Amerikanya itu memberi tenggang waktu bahwa ini bisa nggak Ultraman dimunculin, tapi ternyata tidak bisa menempati tenggang waktu itu. Ya akhirnya yang diganti Iron Giant. Semoga itu nanti ke depannya setelah, karena kan udah selesai itu masalahnya. Semoga ke depannya itu bisalah merambah pasar barat gitu loh. Entah itu seperti Ultraman Power lah seperti itu, atau mungkin versi movie-nya atau gimana ya. Semoga aja gitu loh menjadi pancingan ini gitu. Seperti itu. Karena kan ini sudah banyak Shin Ultraman didistribusikan ke banyak negara, termasuk dari negara barat sana. Meskipun ada beberapa yang cuma jadikan kayak film festival, karena memang Shin Ultraman ini semacam segmented sama ya semacam film festival gitu loh. Oh iya. Bener. Ya ini film festival banget sih, ceritanya berat Pak. Berat banget ceritanya. Betul. Seperti itu. Oke. Siap. Iya sih, gue setuju. Tapi Pak, kalau lu ngomong Bang Gila soal ngomong apa Will Smith jadi utama, gue ngakak sih Pak. Sekilas gue ngakak. Sama. Memang hampir itu dulu. Hampir. Karena kebayang ya, Ultraman-nya tuh bawa sniper gitu. Kan Will Smith Pak, bawanya sudah berat Pak. Deadshot. Gitu ya. Gak deadshot kan? Aduh ngakak sih. Semoga ya. Makanya ini bagus sih buat Tsuburaya biar memperluas pasar, gak cuma Jepang doang nggak tahu. Kita juga pengen tahu dong, Indonesia juga pengen tahu dong. Bagus. Oke, tadi Bang Gilang. Oke, kalau dari Bro Dava nih, harapannya gimana untuk Shin Ultraman dan juga mungkin ada Ultraman yang pengen di remake oleh Tsuburaya mungkin? Silakan. Oke, untuk Shin Ultraman ini bagus sih. Akinya ini aku tunggu. Ultraman Dark ini ada, ini bagus sih ceritanya. Terus juga politiknya dapat, kaijunya ini dapat banget kayak realistis gitu loh. Dulu setelah Shin Ultraman ini ya, pengen dibuat kayak Ultraman kayak gini, kayak Shin Ultraman, tapi nggak jadi. Itu ada di YouTube trailernya, tapi nggak jadi. Nggak tahu ada apa, ada konflik apa gitu. Gitu sih. Jadi menurut aku ini bagus sih Shin Ultraman ini, karena ceritanya gokil. Kalau menurut saya sih gokil banget. Aku tonton cuma gokil banget gitu. Dan kemarin aku tonton bioskop itu banyak, ada yang anak-anak ada, yang orang dewasa pun ada di situ. Jadi emang dapat juga ada kedepannya pengen dibikin lagi triloginya Shin Ultraman ini, tapi monsternya dibanyakin gitu. Ada misalnya dibanyakin gitu. Kalau aku lebih suka kalau kaiju ya, lebih suka tuh LA King sama Zeton itu. Oh iya, LA King. LA King, yeah. Aduh. Iya. Nah, yang pas Bang Mario bilang ini ya, katanya kan Cosmos Mode Dynamic atau Gaya Dynamic. Nah ini
Ultraman Decker ini katanya bakal ada Ultraman Dyna, terus yang aktor aslinya bakal muncul lagi. Aduh. Wow. Nah, nanti di sequel selanjutnya kayaknya bakal ada rekarnasi atau penggantinya Ultraman Gaia. Mungkin aktor Gaia pun atau Gaia pun itu bakal ada kayaknya. Aduh, emang mungkin ya, untuk Gultafa ya. Memang dari dulu sih, pokoknya semenjak Orb kalau nggak salah ya, itu mereka udah mulai main remake semua Pak. Maksudnya aktor-aktor yang lama diundang lagi, Cosmos, Gaia, Dyna, berkali-kali mereka diundang lagi berbagai macam movie. Gue capek lah Pak. Jadi enggak, kalau Ultraman Trigger, Decker itu kan istilahnya variannya dari 3 sama Dyna gitu. Dan juga kalau misalkan pemain aslinya itu muncul, si Shin Asuka itu muncul, nggak kaget karena dia brand ambasadornya Suburaya. Oh iya, benar-benar. Iya, benar ambasador ya, lupa aku. Iya. Nah, pakai si Suruno itu. Waduh, iya sih. Dan di mana itu ya, apa ya, kayak mengingatkan Trigger sama Decker ini itu ketemu. Dan itu aku ingat stage-nya kayak, wah, kok ini kayak Trigger sama Dyna ketemu ya? Kok mirip gitu ya? Mirip banget. Iya, di movie-nya kan gitu. Iya, Pak. Ya, tapi gue tambah lagi Pak ya. Untuk si utama ini sayang banget gak ada aktor lamanya yang memerankan utama yang sama Pak. Itu masih ada nggak aktornya? Yang aktor yang asli yang masih ada. Suzumu masih hidup kok. Yang si utama ini. Cuman yang aku baca itu, nggak muncul. Cuman yang aku baca itu atau berita gitu ada memang si sweet aktornya yang dulu siapa namanya Bin Furuya itu kan jadi cameo, cuma aku kemarin nggak ketemu. Nggak nemu gitu. Nggak nemu ya. Nggak, cuma berita ya, aku belum nggak nemu. Oke lah. Oke, itu aja sih mengenai diskusi kita mengenai Shin Ultraman. Sumpah ini seru banget dan ya mungkin ini bisa jadi buat kita Indonesia ya. Plus lah. Tunggu saat ini juga ditingkatkan Pak. Shin Ultraman bagus banget, gila. Makanya gue kecewa Pak, Shin Ultraman pas tanggal 5, wah gue tunggu aja. Nggak muncul-muncul Pak. Ternyata diubah ke tanggal 28 Oktober, itu kecewa sih masih. 28 Oktober Pak. Diundur, bodoh lah Shin Ultraman di sinema. Itu sih. September atau Oktober? Oktober Pak. Oktober. Kan awal 5 Oktober di SS1. Muncul tuh di Coming Soon. Oh, sorry. Iya. Gua cek besoknya gak ada Pak, hilang. Ternyata gua cek di sinemanya diundur tanggal 28 lah. Si CGV juga ada, ya udah gua ke CGV. Ya itu ya, makanya gua pengen tuh Shin Ultraman tuh banyak banget di Indonesia lah. Ya, oke. Itu cuma kan video kali ini, diskusi kita mengenai Shin Ultraman. Thank you banget buat Bang Gilang Gemilang dari KMI Indonesia, Bro Galus dari Kalamax, dan juga Bro Dava yang udah menemani gua untuk bahas Shin Ultraman. Thank you semuanya. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton podcast ini. Kalau kalian udah menonton Shin Ultraman dan kalau kalian punya impresi lain, mungkin tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke. Terima kasih buat nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua video mendidik dan mengingatkan semua, karena gua janji sebisa mungkin bukan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow sosial media mereka, Bang Gilang, Bro Ganos, dan juga Bro Dava. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.